Oke, selamat pagi, selamat belajar teman-teman mahasiswa baru Teknik Industri Angkatan 2020. Berikut saya, Bu Yunia Dwi Nur Sahyani, sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep teknologi, akan saya jelaskan rencana pembelajaran untuk semester ini dan target-target apa saja yang akan kita hadapi di mata kuliah konsep teknologi. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semester yang Ibu susun untuk program full semester ini. Oke, di dalam RPS ini akan materinya adalah profil mata kuliah ini, nanti targetnya apa aja, RPS-nya apa aja, kemudian rancangan interaksi kita selama pandemi ini seperti apa, rancangan tugasnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan penentuan nilai akhir mata kuliah itu seperti apa. Oke. Baik. Berikut adalah deskripsi singkat mata kuliah. Jadi, mata kuliah konsep teknologi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sains dan melihat perkembangan teknologi, bagaimana kita bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif. Metode ilmiah itu seperti apa, definisinya bagaimana, langkah-langkah dan implementasi metodologi itu kayak gimana, problem solving itu seperti apa, definisinya problem solving itu apa, langkah dan implementasinya seperti apa. Kemudian kita harus kritis melihat gimana sih kira-kira teknologi dan perkembangannya di masa depan. Oke. Daftar pustakanya kita akan gunakan buku saya, kemudian beberapa buku yang lain. Cuman buku saya dan beberapa buku yang lain akan kami sediakan dalam bentuk electronic book. Jangan khawatir. Nah, berikut adalah RPS. Jadi pertemuan pertama ini kita hanya memperkenalkan dulu kuliah ini seperti apa. Teman-teman, beda ya perkuliahan di tingkat sarjana dengan perkuliahan di tingkat SMA atau SMK. Karena di tingkat ini kemandirian itu memang menjadi faktor penting sehingga tidak ada yang ngoprak-ngoprak. Tanggung jawab pribadi itu memang yang kritis di sini ya. Oke, Bu Yunia lanjutkan kembali. Untuk pertemuan pertama kita memang masih pengantar. Metodenya adalah ceramah. Nanti kita akan adakan diskusi, tapi diskusinya melalui Virlenda ya. Kemudian pertemuan kedua, mahasiswa paham aspek dasar perkembangan sains dan teknologi itu seperti apa. Bahan kajiannya adalah subbab knowledge of science and technology. Ini nanti bisa dilihat dari bukunya Bu Yunia. Pertemuan ketiga, mahasiswa memahami aspek dasar yang melandasi perkembangan sains dan teknologi. Nah, jadi kayak gimana sih konsep teknologi itu? Terus perkembangannya kayak gimana, gitu ya? Di sini kita ada tugas pertama yaitu poster perkembangan teknologi. Tugasnya seperti apa? Tugasnya adalah nanti Anda merancang poster perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan manusia itu seperti apa. Anda bisa googling poster-poster technological development misalnya dengan keyword seperti itu. Oke. Kemudian pertemuan keempat, mahasiswa ini tujuannya adalah mahasiswa mampu berpikir kritis, inovatif, dan integratif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau menciptakan looping, lompatan-lompatan pengetahuan dan penemuan teknologi. Di sini pola pikir kritikal dan creative thinking itu sangat-sangat penting.
Jadi kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mengotak-ngotakkan knowledge. Jadi kalau kalian mahasiswa teknik industri, kalian harus mau belajar PKK misalnya. Loh, kok bisa PKK? Loh, sekarang industri boga, industri rias, industri busana itu sebuah industri yang sangat menjanjikan. Artinya kalian boleh tidak bisa masak, kalian boleh tidak bisa menjahit, nggak bisa ngerias, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalian bisa berpikir kritis dan kreatif untuk mendevelop sebuah bisnis atau sebuah industrial thinking ketika konten tersebut. Pertemuan kelima, tetap di creative thinking. Nah, sebenarnya kita akan melakukan outdoor activity. Nah, karena saya menganggap kalian sudah ada di outdoor dekat rumah-rumah kalian aja, di dekat-dekat kalian aja, coba kita berlatih untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Laporannya nanti mengandung jawaban dari pertanyaan berikut. What, bla bla bla, why, bla bla bla, where, and how. Sehingga kalian bisa secara kritis mencermati situasi yang ada di sekitar kalian. Contoh, sekarang ini sedang masa pandemi. Kalian perhatikan semua minimarket, restoran, di bagian kasir ada pembatasnya, ya kan? Karena itu sebuah aturan. Nah, cuman kalian perhatikan yang lain lagi. Kok cuman kasir aja yang ada pembatasnya? Mejanya gimana? Ada yang ada yang enggak. Kok bisa begitu? Masalah enggak? Gitu. Jadi Anda bisa berpikir, oh iya sebaiknya solusinya kayak gimana, kayak gitu ya. Kemudian pertemuan ke-6, kita berpikir untuk scientific methods dan engineering method. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian yang penting saya nemu nih masalahnya kayak gimana. Cuman gimana ya kira-kira metodologi secara saintifik dan secara engineering untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ada beberapa metodologi yang bisa kita gunakan nantinya di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya yang bisa kalian pakai untuk memecahkan atau menjadikan solusi alternatif problem-problem yang kalian temukan. Oke, pertemuan ke-7 kita sebenarnya kepingin melakukan eksperimen activity. Jadi kita lakukan percobaan-percobaan kecil. Nanti Bu Yuni akan siapkan modulnya. Percobaannya seperti apa? Semuanya percobaan kita lakukan dari rumah. Pertemuan selanjutnya adalah UTS. Materinya adalah materi 1-7. Model ujiannya adalah ujian tertulis. Ingat, bobot UTS ini adalah 25%, sehingga kalian harus fokus untuk mengerjakan UTS ini. Kemudian pertemuan ke-8, kita akan bahas innovation and invention. Apa sih innovation? Apa sih invention? Bedanya apa? Kemudian nanti sebagai mahasiswa bisa nggak kita melakukan itu? Pertemuan ke-9, kita bikin project. Project ini adalah project berbasis program kreativitas mahasiswa atau PKM. Dan PKM ini ada hadiahnya loh. Kalau kalian menang, kalian bisa dapatkan uang 13 juta rupiah. Untuk apa saja? Nanti Bu Yuni akan jelaskan. Di pertemuan ke-10, tetap kita bahas innovation dan invention. Kemudian kita akan cek progres dari proposal PKM kalian. Pertemuan 11, kita presentasi progress project. Kemudian pertemuan ke-12, kita akan belajar gimana sih ethical science dan teknologi itu. Kemudian pertemuan ke-13, presentasi project sampai dengan pertemuan ke-14. Kemudian